Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1189, Aku Akan Mati. Melihat pemandangan ini, Smith panik sepenuhnya. Meskipun dia adalah seorang bos perusahaan, saat ini dia tidak memiliki pengawal atau satpam di sekitarnya, hanya beberapa karyawan yang dia bawa. Begitu pertarungan dimulai, mustahil untuk mengalahkan para turis itu. Wajah Smith agak jelek, dia berkata dengan getir. Oke, aku bisa memakannya, aku akan memakannya. Mengambil sepotong kue bunga, Smith memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil beberapa gigitan, dan menelan semuanya. Kalaupun kue bunga rasanya enak, dia tidak mau mencicipinya dengan perlahan, karena dia paling tahu bahan bakunya. Setelah makan, semua barulah melepaskannya dan bubar. Smith memandangi Thomaskin, mengertakkan gigi, dan amarah di dalam hatinya langsung menyerang. Jika kebencian ini tidak dibalaskan, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Smith mengeluarkan ponselnya, diam-diam mengirim pesan WeChat, dan berkata kepada semua orang. Kami akan menyelesaikan masalah kualitas ini, yakinlah, untuk kue bunga, kita jangan beli dulu. Smith harus menjelaskan Asteris bagaimanapun juga, atau dia akan sangat malu. Hal ini berlalu begitu saja, bagaimanapun dia adalah direktur Smith Group, jika tidak melibatkan kesehatan mereka sendiri, mereka tidak akan peduli. Sebelum memasuki kota kuno, Smith ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Awalnya ketika memasuki kota tua ini, dia ingin mengingatkan para turis tersebut agar tidak berfoto dengan para lansia di desa. Ada beberapa etnis minoritas yang tinggal di kota tua, dan etnis minoritas ini memiliki kebiasaan hidup sendiri. Adat istiadat rakyat di sini belum beradab. Menurut mereka jika berfoto maka jiwa mereka akan dibawa. Tentu saja, ini semacam takhayul, tetapi semua orang tua percaya akan hal ini, jadi jika ada yang memotret mereka, mereka pasti akan mendapat masalah. Terutama orang-orang tua yang berpakaian hitam di desa, mereka semua sudah sangat tua, orang-orang tua ini sebaiknya dihindari. Tetapi Smith tidak mengingatkan, sedangkan yang lain baru pertama kali ke sini, dan mereka tidak tahu adat istiadat di sini. Setelah memasuki kota tua, pemandangannya cukup bagus. Meski dibangun belakangan, mereka masih memulihkan sebagian dari bekas kota tua. Jika suka memotret, tidak ada masalah. Prilly Hu juga menyukainya. Thomas, tolong foto aku. Setelah berbicara, Prilly Hu berdiri di bawah sebuah rumah tua dan berpose. Thomaskin sebenarnya cukup familiar dengan adat ini, banyak orang yang tabu dengan hal-hal tersebut, dan orang-orang tua di sekitarnya jelas bersembunyi dari turis. Thomaskin mengeluarkan ponselnya, menghindari orang-orang itu, dan mengambil foto Prilly Hu sendirian. Dengan satu klik, ketika penutup telepon berbunyi, tiba-tiba seorang wanita tua berbaju hitam berlari ke sini, mendekati Prilly Hu, lalu langsung menerjang Thomaskin dan menarik celananya sambil berkata, Aku akan mati. Kamu akan membunuhku. Semua orang tercengang sesaat, mereka tidak tahu dari mana wanita tua ini tiba-tiba datang. Ekspresi wajah Prilly Hu juga berubah, dan dia bergegas maju. Halo, nenek, apa yang kamu lakukan? Bahasa Mandarin nenek tua itu tidak terlalu bagus. Dia tidak banyak bicara, dia hanya mengulangi satu kalimat. Aku akan mati, aku akan mati. Ada cibiran di wajah Smith, lalu dia berdiri, mengerutkan dahi dan berkata dengan nada mencela. Bagaimana kamu ini, kamu terlalu ceroboh. Tadi aku lupa menjelaskannya, penduduk desa di sini tidak bisa difoto. Setelah foto diambil, jiwa mereka akan diambil, kamu sudah tamat. Setelah Smith mengatakan ini, banyak orang yang mengenakan pakaian etnis minoritas berkumpul di sekitarnya, semuanya ganas dan jahat. Prilly Hu sedikit panik, kelompok orang ini adalah minoritas lokal,
dan sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Hanya sedikit orang yang bisa berbahasa Mandarin. Jika ada konflik, itu akan sangat buruk bagi Thomaskin. Prilly Hu berkata, "Nenek, kami tidak bersungguh-sungguh, maaf, memotret tidak akan membunuhmu. Kami akan menghapus gambar-gambar itu dan kemudian membayarmu sejumlah uang, oke? Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang." Prilly Hu adalah raja perhiasan. Ini adalah operasi dasar untuk mengeluarkan uang demi menghindari masalah. Namun, tanpa diduga, wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala menarik celana Thomaskin untuk mencegahnya pergi. "Tidak mau uang, aku akan mati, aku akan mati." Bagaimanapun, wanita tua itu tidak mau lepas tangan dan juga tidak mau uang. Dia sepertinya siap mencari masalah dengan Thomaskin. Ada sedikit olok-olok di wajah Smith. Jika itu pada hari-hari biasa, beberapa turis berfoto di sini, dan wanita tua itu jatuh, dia akan memeras sejumlah uang. Namun nyonya tua ini telah diinstruksikan oleh Smith, betapa kayanya Smith, tentu saja itu sudah memberinya banyak keuntungan. Tidak ingin sepeser pun, hanya berbaring di tanah untuk menyiksa Thomaskin, harus membuatnya kehilangan muka. Suasananya menemui jalan buntu untuk sementara. Smith berdiri dan berkata, "Prilly, lihatlah, pria seperti ini terlalu tidak bisa diandalkan, biarkan aku membantu menyelesaikannya." Dengan itu, Smith bersiap untuk berbicara dengan wanita tua itu. Prilly Hu mengerutkan kening. Tentu saja, dia masih menganggap Thomaskin lebih dapat diandalkan, tetapi sekarang masalahnya masih perlu diselesaikan, dan tidak masalah juga bagi Smith untuk menyelesaikannya. Saat Smith hendak menyalip, Thomaskin berkata tiba-tiba, "Tidak perlu, aku seorang dokter dan ahli Feng Shui. Kamu bilang jiwamu telah diambil, bukan? Oke, aku akan membantu kamu menahannya." Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan jarum perak, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dengan sinaber merah cerah di dalamnya. Jarum perak itu dicelupkan ke sinaber, lalu langsung ditusuk ke tanah. Semua orang sedikit bingung pada awalnya, dan tidak mengerti apa yang dilakukan Thomaskin dalam operasi ini. Bukankah jarum perak digunakan untuk akupuntur? Apa yang dilakukannya dengan menusuknya ke tanah? Segera setelah itu, Thomaskin mengeluarkan yang kedua dan menusuknya lagi. Meski agak sulit dijelaskan, metode jarum Thomaskin tidak biasa. Jarum perak ini merupakan jarum perak yang digunakan dalam akupuntur. Menembus kulit saja membutuhkan keahlian tertentu, apalagi menusuk batu bata. Namun di tangan Thomaskin, jenis batu bata ini seperti tahu, dengan mudah Thomaskin menusuknya dengan jarum perak. 2, 3, 4. Ketika jarum perak kelima menembus tanah, semua orang mengerti. Ternyata Thomaskin bukan menusuk batu bata, tetapi bayangan di tanah. Bayangan wanita tua itu, tangan dan kaki ditambah kepala, dan tidak ada jarum perak yang ditusuk dalam posisi bayangan, seolah-olah bayangan itu disematkan. Tapi apakah ini berguna? Tingkah yang tampaknya lucu bagi semua orang ini, saat ini malah mengubah raut wajah wanita tua itu. "Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak lagi?" Aksen wanita tua itu tiba-tiba menghilang, dan dia hanya berbicara bahasa Mandarin. Tampak jelas bahwa dia berpura-pura menjadi minoritas. Thomaskin mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa jiwamu telah tertelan? Aku sedang membantumu memakukan jiwa ke tanah." Wanita tua itu tampak sangat bingung, raut wajahnya jelek setengah mati, dan keringat dingin di dahinya turun seperti hujan. "Dewa, kamu adalah dewa. Aku salah, maafkan aku berbohong padamu, dia yang memintaku menyakitimu." Wanita tua itu memandangi Smith. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.